Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Veriska dari kelas 10 BDP 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana masuknya bangsa Barat ke Indonesia, yaitu bangsa Spanyol dan bangsa Inggris. Bangsa Spanyol. 1. Kedatangan Spanyol ke Indonesia. Tujuan kedatangan Spanyol ke Nusantara tentu tidak berbeda jauh dengan bangsa Portugis, seperti menyebarkan agama Nasrani, mencari kejayaan dan kekayaan, serta menemukan wilayah kekuasaan atas tanah atau wilayah jajahan yang subur, dan menghasilkan bagi bangsa Eropa. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia, tepatnya di Maluku, pada 8 November 1521. Dipimpin oleh kapten yang bernama John Sebastian Elcano. Namun, kedatangan bangsa Spanyol saat itu tidak disenangi oleh Portugis, yang saat itu sedang mengatasi perlawanan rakyat pribumi dikarenakan dianggap Spanyol mengganggu Portugis untuk memonopoli perdagangan di wilayah Eropa. Yang dilakukan oleh Portugis walaupun usahanya belum sesuai harapan karena perlawanan dari penduduk yang ada di Maluku. Kedatangan Spanyol di Maluku, tepatnya di Tidore, disambut baik oleh Sultan yang memerintah Tidore saat itu, karena mereka sedang bersengketa dengan kerajaan Ternate yang didalangi oleh Portugis. Tentu kedatangan Spanyol nantinya akan dianggap menguntungkan karena dapat membantu mengusir Portugis dari Maluku. Akhirnya, sebelum terjadi peperangan besar antara Portugis dan Spanyol, maka dilakukanlah perjanjian ulang yang mana memperjelas perjanjian sebelumnya, yaitu Perjanjian Saragossa. Pada 22 April 1529. Isi dari perjanjian ini yaitu yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku yang lebih dahulu ditemukan oleh Portugis dan sesuai dengan jalur pelayarnya. Yang kedua, Spanyol kembali ke Filipina dan mendirikan pusat kekuasaannya di sana, bukan di Maluku. Dan yang ketiga, Portugis tetap tinggal di Maluku dan bebas melakukan perdagangan. Yang kedua, Spanyol meninggalkan Maluku dan pergi menuju Filipina. Akhirnya, demi kepentingan bersama dan meminimalisir peperangan antar bangsa Eropa yang ada di Maluku antara Portugis dan Spanyol, akhirnya mengalah dan menyetujuinya. Spanyol bergerak ke arah selatan menuju Filipina dan mendirikan pos kekuasaan di sana. Spanyol hanya menunggu waktu yang tepat agar Portugis dapat dikalahkan dan meninggalkan Maluku tanpa harus berperang. Pilihan ini tentu tidak membantu bangsa Indonesia karena penderitaan bangsa masih terus berlanjut karena hal tersebut tetap terjadi dan semakin menyakitkan, terutama ketika kedatangan Belanda. Bangsa Inggris. 1. Kedatangan Inggris ke Indonesia. Sejak abad ke-17, para pedagang Inggris sudah berdagang sampai di daerah India, di India Timur. Para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang, yakni East India Company, pada tahun 1600. Dengan daerah operasinya adalah India, pusat kekuatan AIC adalah Calcutta atau India. Dan dari kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan. Pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Pengalaman kedua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayaran internasionalnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menggalakkan ekspor wol
menyaingi perdagangan Spanyol dan mencari rempah-rempah. Ratu Elizabeth I kemudian memberi hak istimewa kepada AIC atau East Indian Company untuk mengurus perdagangan di dengan Asia. AIC kemudian mengirim armadanya ke Indonesia. Armada AIC yang dipimpin James Lancaster berhasil melewati jalan Portugis atau lewat Afrika. Namun, mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang Portugis dan bajak laut Melayu di Selat Malaka. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai tahun 1604. Menurut catatan sejarah, sejak pertama kali tiba di Indonesia tahun 1604, AIC mendirikan kantor-kantor dagangnya, di antaranya di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Jepara, dan Makassar. Di bawah Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta, dibentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah-daerah kekuasaan Belanda yang ada di wilayah Indonesia. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1811, Inggris mampu menguasai daerah jajahan Belanda. Maka Belanda harus menandatangani kapitulasi tentang tanggal 18 September 1811 yang isinya daerah jajahan Belanda diserahkan kepada Inggris. Tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat menjadi pegawai Inggris. Walaupun demikian, armada Inggris tidak mampu menyaingi armada dagang Belanda. Dan berdasarkan perjanjian London tahun 1815, Inggris diharuskan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda. Dan pada tahun 1816, Inggris melaksanakan kewajibannya itu. Mereka akhirnya memusatkan aktivitas perdagangannya di India. Mereka berhasil membangun kota-kota perdagangan seperti Madras, Kalkuta, dan Bombay. Dengan datangnya bangsa Inggris, Inggris membuat kebijakan-kebijakan seperti memperbaiki dalam bidang pemerintahan. Caranya, Indonesia atau Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Para bupati diangkat menjadi pegawai negeri. Daerah Keratin Yogyakarta dan Surakarta dipersempit, mengurangi kekuasaan raja. Memperbaiki dalam bidang keuangan. Caranya, melaksanakan sistem perdagangan bebas, melaksanakan sistem sewa atau land rent, melanjutkan sistem perdagangan perkebunan kopi, memonopoli perdagangan garam, memperbaiki dalam bidang sosial. Caranya, menghapuskan sistem perbudakan, mendukung lembaga kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang bernama Batavia Genootschap di Harmony, menulis buku The History of Java, menemukan bunga Rafflesia arnoldii, istrinya Olivia Mariani, merintis Kebun Raya Bogor, mengembalikan Sultan Sepuh menjadi Sultan Yogyakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.